Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang kedua ini, di hari Selasa 11 Agustus 2020, kita masuk ke topik kegiatan pembelajaran 2 dan 3, yaitu memilih dan menerapkan strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran SD, khususnya untuk SD kelas awal. Tujuan dan indikator pencapaian kompetensi pertama adalah menentukan strategi komunikasi yang efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan bagi peserta didik sekolah dasar kelas awal dengan benar dan mengintegrasikan nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter. Nah, setelah kita tentukan, kita harus mampu memilih strategi komunikasi yang efektif, lalu menerapkan strategi komunikasi yang efektif itu. Nah, jika kita lihat definisi dari strategi komunikasi dalam pembelajaran, maka maknanya adalah taktik guru dalam menyampaikan gagasan kepada anak didiknya dalam proses pembelajaran. Jadi, strategi apa yang guru lakukan untuk menyampaikan pembelajaran, menyampaikan materi kepada anak, itulah yang dimaksud dengan strategi. Sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan itu bisa langsung diterima anak dengan mudah. Berhubung anak yang kita hadapi adalah anak usia SD kelas awal, yaitu 1, 2, dan kelas 3. Strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran SD kelas bawah, ada beberapa keterampilan yang bisa guru lakukan. Pertama, menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini memiliki sebuah kompetensi yang harus dimiliki guru karena apa? Menjelaskan tidak semua orang mampu menjelaskan sesuatu informasi secara baik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan atau keterampilan bertanya. Baik itu kita bertanya kepada anak atau anak bertanya kepada kita, sehingga kita bisa menjawab dengan bahasanya sederhana, bahasa anak-anak. Lalu variasi stimulus. Kita memberikan stimulus kepada anak, penguatan-penguatan kepada anak harus bervariasi supaya anak tidak bosan. Misalnya memberikan acungan jempol itu tidak hanya jempol terus, bisa dengan kata-kata good, excellent, atau apapun sehingga anak-anak tidak bosan. Nah, berikut keterampilan membimbing diskusi. Biasanya kita mengadakan diskusi, baik diskusi kelas kecil, kelompok kecil atau kelompok besar, guru juga harus mampu membimbing mereka, mengarahkan sehingga apa yang didiskusikan oleh anak itu bisa diambil intisarinya. Nah, berikut mengelola kelas. Mengelola kelas bisa sifatnya pengelolaan fisik yang ada di dalam ruang kelas, maupun yang non-fisik. Ya, posisi di mana guru harus bisa melihat semua murid, harus bisa membuat anak semangat belajar, itu merupakan sebuah keterampilan juga. Nah, yang berikut menutup pelajaran. Nah, keterampilan menutup pelajaran harus terintegrasi dari proses pembelajaran di awal, yaitu pembukaan, proses pembelajaran inti, sampai pada proses penutupan. Ini harus saling terintegrasi sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Memilih strategi komunikasi bisa beberapa peran yang kita laksanakan. Pertama, ceramah. Kita bisa berperan sebagai ceramah atau menjelaskan sebuah materi itu secara runtut, secara uraian. Bisa juga kita berperan sebagai moderator, kita yang menghandle atau mengambil kendali dari proses pembelajaran di kelas, atau kita membimbing anak-anak apa yang harus mereka lakukan, kita bimbing dan arahkan sehingga bisa mencapai tujuan, atau juga sebagai manajer. Kita sebagai pimpinan yang mengatur mereka, menginstruksikan apa yang harus dibuat. Kita berperan sebagai koordinator yang mengkoordinasikan kegiatan aktivitas belajar harian, atau kita berperan sebagai inovator, memberikan ide-ide, inovasi-inovasi baru kepada anak sehingga potensinya bisa meningkat. Nah,
ini memilih strategi komunikasi, kita bisa berperan sebagai orang-orang yang di dalam ini. Kemudian, menerapkan strategi komunikasi harus memperhatikan beberapa faktor. Pertama, kondisi psikologis anak. Apakah anak kita lagi sehat, sakit, nggak mood? Harus ini kita ketahui terlebih dahulu. Sehingga komunikasi kita bisa tepat sasaran. Nah, identifikasi pertanyaan dan pendapat anak, apa yang ditanyakan, bagaimana pendapat anak harus kita pahami terlebih dahulu dan kita identifikasi, baru kita menjawab. Berikutnya, menerapkan contoh untuk anak-anak usia kelas dasar awal, mereka masih bersifat berpikirnya itu konkret. Sehingga kalau kita memberikan pelajaran tentang satu konsep, harus memberikan contoh yang konkret juga. Nah, ini contohnya ada proses bagaimana ulat, kepompong, kupu-kupu harus diperlihatkan. Ya, tidak ada salahnya kita bawa alat-alatnya ini, media-media ini ke dalam kelas, sehingga anak betul-betul bisa memahami konsep itu. Yang berikut memberikan respon. Kalau anak sudah melakukan tugas dengan baik, anak bertanya dengan baik, kita harus memberikan respon. Jangan sampai anak itu diabaikan sehingga dia merasa tidak dihargai. Nah, begitulah Bapak dan Ibu guru yang bisa saya simpulkan. Kita memilih menentukan strategi komunikasi yang efektif itu harus memperhatikan kondisi anak, kemudian kita juga bisa berperan sebagai mediator, fasilitator, ataupun inovator, dan terakhir kita bisa menerapkan itu di dalam proses pembelajaran sehari-hari bersama anak. Nah, sampai di sini silakan Bapak dan Ibu merangkum materi kita, kegiatan pembelajaran 2 dan 3. Saya tunggu malam ini, deadline di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.